Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua berita-berita yang lagi viral hari ini tentang perpolitikan dan apa saja yang terjadi tentang tanah air Indonesia kita ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan berita-berita terupdate dan semoga ini bisa menyebarkan berita-berita yang positif kepada kalian semua. Kita akan segera bahas videonya. Let's go. Hostnya memberikan pertanyaan luar biasa bentar ini. Pertanyaan menyentil. Ada apa ini? Polri sudah masuk dia lagi. Harusnya dia jaga. Tidak. Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Baik, Kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Oke, jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Oke. Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang Deddy. Saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan Enggak, saya PDI tanya Perjuangan dong. dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan aja. wartawan, pasti Ya. tahu dong. Ya. Coba Banyak sebutkan informasi aja. Nah, yang sebutkan mengatakan aja. kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh, kalau dekat ya pasti dekat. Ya. Pasti sangat dekat Oke. dengan Polri. Oke. Nggak mungkin nggak sebagai partai dalam Jadi pemerintahan. pada saat PDI Perjuangan dekat dengan Polri, tidak ada intervensi Pada politik zaman ya. SBY pun kita dekat Oke. dengan Polri, Nana. Oke. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Kantor polisi, setiap orang yang sedang berurusan dengan polisi ditanya. Oke. Ya, itu satu Itu ya. tuduhan serius loh untuk lembaga survei loh. Ya memang Lembaga begitu. survei yang kredibel loh. Loh, saya katakan saya tidak percaya pada hal itu gitu ya. Bukan, itu kan harus dibuktikan. Loh, Kan bukan bukti saya ada tantangan nih kepada lembaga survei di setiap Polda tanya kepada orang yang sedang punya urusan di polisi. pasti mereka jawabannya puas. Ya, kita nggak tahu. Tapi dari ini data nih ya, Ya. 80% Kompolnas ya, data Kompolnas itu banyak keluhan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh polisi, ya. Data IPW Udahlah, kalau kalah berisik banget. Kalau kalah itu berisiknya minta ampun. Kalah keberisikan anak-anak apa ya. Mereka yang lagi berisik hari ini teman-teman. Ini di-upload di akun Prabowo Subianto ID. Panjang umur Bapak, semoga ini Pak Prabowo mengatakan loh secara langsung bahwa menghormati orang-orang seperti ini. Menjual ST, ojol, petani, buruh tani, orang-orang kecil yang mereka itu berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Itu Pak Prabowo menghormati. Prabowo sampaikan ini di kelulusan di salah satu di universitas di mana itu yang mengatakan bahwa kalau nggak ada mereka, kalian nggak bakal bisa sampai di titik ini. Luar biasa teman-teman ya. Tidak ada alasan untuk mempermalukan seorang ayah yang sedang mencari nafkah di depan umum. Siapapun kamu. Kata-kata ini bikin hati saya teriris teman-teman. Tidak ada alasan. Kalian yang masih punya bapak harus bersyukur. Ya, saya teman-teman sejak kecil sudah ditinggal pergi oleh almarhum papa saya teman-teman. Makanya melihat ada perjuangan seorang papa itu dipermalukan seperti ini, makanya banyak netizen yang marah teman-teman. Karena bukan hanya marah, nangis melihat bapak ini dipermalukan. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saudara boleh bangga jadi sarjana. Bapak dengar bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak, nggak sedih gitu? Enggak sakit tuh. Apa Pak?
Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu denger? Kecewa. Niat mencari nafkah. Ya mencari nafkah buat anak istri kok malah digituin. Niat mencari nafkah untuk anak istri malah digituin. Ini bikin geram netizen, Bang. Sedih dengar istrinya, sedih juga. Dan sedih gimana kejadiannya. Ya, Bapak ridho nggak Bapak dibercandain seperti itu? Ikhlas. Bapaknya Ridho ikhlas. Bapak udah maafin? Sudah, alhamdulillah. Bapak makasih ya Pak ya, semoga derajatnya diangkat sama Allah ya Pak. Dan Bapak Sudah pasti Pak derajatnya diangkat kok. Ya pasti derajatnya diangkat. Respect. Suasana rumah penjual ST Bapak ini tetap tersenyum walau waktu lalu ditertawakan oleh banyak orang. Saya tuh nggak tahu mau ngomong apa ya teman-teman ya. Memang Gus Miftah sudah minta maaf. Tapi banyak sekali netizen yang terbawa dengan suasana. Bagaimana? Itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ini nggak mau melihat ada orang kecil yang ditindas. Itu hal positif yang bisa kita lihat. Ya, jadi masih dalam keadaan terbawa suasana di mana banyak yang nangis-nangis kok melihat Bapak ini. Banyak yang simpati, banyak yang menaruh belas kasihan kepada Bapak ini yang direndahkan dan ditertawakan oleh banyak orang seperti itu. Padahal dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu adalah hal yang tidak pantas, apalagi terekam kamera dan banyak orang yang menonton. Itu gak pantas teman-teman ya. Tapi itulah, dengan cara tersebut Tuhan mengangkat derajat Bapak ini. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nah, ayo panggil Mas Miftah. Ingatkan beliau. Sudah disampaikan ke Mas Tetski 89. Ya teman-teman ya, jadi hati-hati dengan mulut ya. Jadi harus hati-hati menggunakan perkataan, jangan sampai itu melukai orang lain. Apalagi mempermalukan seseorang karena melakukan hal yang halal di tempat umum seperti ini. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem. Mau senyum gak enak, gak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadz yang memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa. Kayak misalkan Halid Basalama, Adi Hidayat, Abdul Somad, Hanan Ataki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan Kak Ikram pengen dia rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini. Biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhkan. Ya itu kita sudah bahas ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita ya. Itu bisa saja untuk menjatuhkan kita. Dengan perkataan kita juga itu bisa dinaik. Tapi dengan bapak tadi tidak berkata-kata sekali sedikit pun
Sekalipun dia dipermalukan, dia tidak menunjukkan ekspresi yang meronta-ronta ataupun apa, dia hanya menunjukkan muka sedihnya. Dan itu menarik hati para netizen. Dan berbondong-bondong orang pengen ketemu sama bapak itu, bahkan ada yang mau umrohkan, bahkan ada yang akan memberikan uang 300 juta teman-teman ya. Derajat bapak itu pasti ya terangkat dengan ini. Saya sudah mengatakan di video sebelumnya, ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat bapak ini. Kalian percaya dengan hal itu? Tulis di kolom komentar. Dan ya, kita tetap semangat bapak penjual es teh, karena jerih payah bapak dalam membiayai keluarga. Mungkin bapak tidak kenal rasa malu, tidak kenal rasa capek demi keluarga, akhirnya itu sudah dilihat Tuhan, dan saatnya bapak menerima banyak hal yang belum bapak nikmati selama hidup, mungkin mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan lewat hal yang mungkin menurut bapak adalah sebuah hal yang memalukan, hal yang musibah, tapi itu acara Tuhan untuk mengangkat derajat bapak ini ya. Tapi buat Gus Miftah ya, segeralah ketemu dengan bapak itu, dan ya minta maaf. Dan tapi saya pikir amarah netizen gak bakalan surut semudah itu. Ya, oke teman-teman semua ya. Semangat, kita harus menghargai, mengasihi orang lain apapun statusnya. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi perlakukan satu dengan yang lain seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Kasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Makanya entah dia mau penjual es teh, entah itu pedagang kaki lima, entah itu buruh tani, entah itu buruh bangunan atau apapun teman-teman, mereka sama derajatnya, sama statusnya di mata Tuhan, adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, jangan kita merendahkan, mengata-ngatai orang lain seperti ini, seperti itu, seolah-olah kita ini lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dari orang itu. Jangan teman-teman. Seperti ini, Anda bisa Tuhan bisa membuat penjual ST derajatnya diangkat, Gus Miftah diturunkan derajatnya. Kita bisa mengambil banyak hikmah dari ini. Jadi apapun posisi kita, entah kalian bos, perlakukan bawahan kalian dengan manusiawi, dengan penuh hormat, atau kalian ada di bawah, perlakukan orang lain teman-teman seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.